Halo anak-anakku, kembali bersama Pak Sabon di channel Pancalila Ona. Hari ini kita akan mempelajari materi PJOK KI 3, tema 2 subtema 2, yaitu tentang permainan tenis meja. Untuk pembelajaran tema 2 subtema 2, kita akan melihat di poin C dan poin D serta poin E. Jadi untuk tema 2 masih dengan permainan tenis meja. Baik anak-anak, jadi untuk poin C yaitu bermain tenis meja, ini lebih banyak dijelaskan tentang cara dan teknik bermain tenis meja. Jadi kita hanya melihat di caranya, yaitu bermain dalam bentuk pertandingan dengan pemain 2 lawan 2 atau 3 lawan 3. Lapangan yang digunakan adalah meja tenis dengan dilengkapi net. Setiap pemain harus berusaha untuk memukul bola secara bergantian setelah bola diservis. Kemudian gunakan teknik dasar yang telah kamu kuasain, baik servis, pukulan maupun gerak langkah kaki. Selanjutnya, permainan dilakukan sebanyak 1 set dengan pemenang yang terlebih dahulu memperoleh angka 12. Pergantian pemain dilakukan setelah salah satu regu memperoleh nilai 12 terlebih dahulu atau dibatasi dengan waktu selama 10 menit apabila belum mencapai nilai 12. Baik anak-anak, jadi untuk 2 poin terakhir ini perlu dikuasain atau perlu diingat, yaitu memperoleh angka 12 duluan berarti dia sebagai pemenangnya. Oke, jadi kita lihat gambar ini adalah permainan ganda, yaitu 2-2. Oke, kita lanjut ke poin D, yaitu latihan teknik fundamental permainan tenis meja. Kita lihat di poin 1, kegiatan pemanasan atau boleh dikatakan warming up. Jadi sebelum anak-anak latihan gerakan fundamental, lakukan pemanasan terlebih dahulu selama 10-15 menit dengan gerakan lari, meregangkan persendian, dan mengulurkan otot dimulai dari kepala sampai ke kaki. Lakukan pemanasan ini dalam bentuk permainan. Jadi untuk pemanasan yaitu dengan cara dalam bentuk permainan, yaitu gerakan-gerakan tangan, badan sampai kepala tanpa bola. Jadi sebelum bermain sepenuhnya atau ke bermain yang benar, kita bergerak seperti biasa, gerakan-gerakan untuk meregangkan otot-otot kita. Dan perlu diingat bahwa semua permainan olahraga diawali dengan warming up atau kegiatan pemanasan. Kita lanjut di poin kedua, latihan gerak fundamental mandiri dan kelompok. Setelah melakukan pemanasan, lakukan gerakan fundamental permainan tenis meja. Lakukan dengan sungguh-sungguh, baik secara mandiri maupun dengan teman. Jadi ini sudah jelas, tidak usah kita menjelaskan terlebih detail lagi. Baik, kita lanjut ke poin E tentang sarana, prasarana, dan peraturan permainan tenis meja. Jadi kita melihat yang pertama di bagian meja. Meja berbentuk persegi 4 dengan ukuran panjang 2,74 meter, lebar 1,525 meter, dan tinggi 0,76 meter di atas lantai. Permukaan meja ini harus berwarna gelap atau hijau tua yang dibatasi dengan garis putih selebar 20 mm di semua sisinya. Untuk permainan ganda, permukaan meja ini dibagi menjadi 2 bagian dengan garis putih selebar 3 mm. Kemudian kita lanjut ke net. Net ini akan direntangkan oleh tali yang diikat di kedua belah sisi pada sebuah tiang penyangga setinggi 152,5 mm. Sementara itu, batas sisi dari kedua tiang penyangga harus berjarak 152,5 mm dari batas sisi permukaan meja. Kemudian kita lanjut ke bola.
Bola harus berbentuk bulat dengan diameter minimum 37,2 mm dan maksimum 38,2 mm. Berat bola harus 24,0 gram dan maksimum 25,3 gram. Oke, kita lanjut lagi bat atau raket. Kita melihat ukuran raket bebas, baik dari bentuk maupun beratnya. Blade atau bagian raket yang bundar itu harus terbuat dari kayu seutuhnya, tebalnya rata, datar, dan kaku. Pada saat melakukan serve, bola harus dilepas. Apabila bola terkena net dan masuk ke dalam daerah lawan, maka serve harus diulangi sampai 3 kali. Apabila masih terkena net, hal tersebut akan menambah poin untuk lawan. Sementara itu, apabila bola menyentuh net dan masuk ke daerah sendiri, hal tersebut juga akan menambah poin untuk lawan. Dengan kata lain, saat akan melakukan serve, bola harus dilepas dari tangan dan belum atau tidak sempat dipukul, maka boleh mengulang serve selama bola tidak menyentuh meja pertandingan. Jika bola menyentuh meja pertandingan, poin bertambah untuk lawan. Pada saat pertandingan, pergantian serve atau pindah bola dilakukan setelah 2 poin. Pertandingan dilakukan sebanyak 3 game. Apabila pemain menang dalam 2 game, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Dalam setiap gamenya perolehan poin berjumlah 21 poin. Apabila tangan atau anggota tubuh lainnya menyentuh meja pertandingan, pertandingan akan tetap dilanjutkan. Sementara itu, apabila bola menyentuh tangan secara tidak disengaja dan bola jatuh ke meja lawan, maka pertandingan tetap dilanjutkan pula. Apabila bat menyentuh meja dan badan, pertandingan tetap dilanjutkan. Penentuan siapa yang berhak melakukan serve terlebih dahulu pada setiap pertandingan dapat dilakukan dengan menebak keberadaan bola di bawah meja yang disembunyikan oleh wasit. Sementara itu, untuk game kedua dan selanjutnya yang berhak melakukan serve terlebih dahulu adalah pemain yang menerima bola, bukan yang melakukan serve pada akhir game sebelumnya. Baik anak-anak, kita akan melihat meja tenis beserta dengan ukurannya. Jadi tadi yang pertama kita sudah membahas, kita akan melihat secara mendetail lewat gambar meja tenis yang ada ini. Jadi tingginya, panjangnya, lebar, jarak net itu perlu diperhatikan karena soal PH ataukah tugas ataukah juga nanti PTS akan ditanyakan tentang ukuran-ukuran lapangan ataukah meja tenis seperti ini. Jadi Pak Sabun tekankan lagi, tolong diingat dilihat tentang ukuran meja tenis tersebut. Dan juga Pak Sabun mohon maaf karena memang keberadaan kita seperti ini sehingga kita tidak melakukan praktek ataukah melihat secara langsung meja. Untuk itu, anak-anak sekali lagi dengan gambar atau materi penjelasan ini dapat membuat anak-anak bisa sekurang-kurangnya memahami. Baik anak-anak, silakan melihat kembali, membaca kembali di buku PJOK tentang materi yang ada. Setelah itu, Pak Sabun akan memberikan soal PH untuk dikerjakan. Baik anak-anak, jadi untuk materi KI 3, tema 2, subtema 2 berakhir sampai di sini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran KI 4 yaitu tentang praktek tema 2, subtema 2.